lalu disampaikan bahwa untuk pertama kali sejak Perang Dunia Kedua, untuk pertama kali sejak tahun 40-an dan seterusnya. Jadi untuk pertama kali ada hal-hal besar yang tidak pernah terjadi, kemudian terjadi. Tetapi belum tentu dan tidak serta-merta perspektif menganggap ini peristiwa besar itu sama dengan peristiwa mendasar. Nah, saya ingin menggarisbawahi ini bukan saja besar tapi mendasar. Jadi hal pertama yang akan saya garis bawahi adalah ini peristiwa kebudayaan yang besar dan mendasar. Lalu kemudian yang kedua, saya akan coba menggarisbawahi seperti apa penanganan COVID-19 yang saya alami, yang saya saksikan di Indonesia, dilihat dari perspektif kebudayaan itu. Itu pengantar saya. Dan saya mulai dengan kutipan dari Nelson Mandela. Dalam autobiografinya yang panjang dan mencerahkan itu, Jalan Panjang Menuju Kebebasan, Nelson Mandela menuliskan tentang hari pembebasannya. Dan dalam tulisan atau renungannya itu, Nelson Mandela mengatakan bahwa dia tidak dapat merenungkan pembebasan dirinya karena terlalu sibuk membayangkan banyak sekali hal yang harus dikerjakan. Banyak sekali pekerjaan rumah yang selama ini tertunda harus segera dia tunaikan. Lalu kemudian dia akhirnya menggarisbawahi, saya kutip, seperti yang sering terjadi dalam kehidupan, keagungan suatu peristiwa hilang tenggelam di dalam ribuan perincian kecil. Nah, menurut saya, kita berhadapan dengan bahaya yang digambarkan Mandela itu. Kita sibuk dengan ribuan rincian kecil, lalu kemudian gagal merumuskan ini sebagai peristiwa yang agung. Keagungan suatu peristiwa hilang tenggelam di balik ribuan rincian kecil itu. Saya tidak ingin kita terjebak dan tersesat dengan cara seperti itu. Dan karena itu kemudian saya mencoba melihat dan mengangkat apa yang mungkin tenggelam itu. Keagungan peristiwa di balik pandemi virus corona dan krisis COVID-19 ini. Nah, bahwa pertama-tama dan terutama pandemi dan krisis ini adalah peristiwa kebudayaan. Bagaimana saya melihat ini sebagai peristiwa kebudayaan? Yang pertama, untuk pertama kali sepanjang sejarah hidup saya yang memang baru 52 tahun lebih menjelang ke 53, saya mengalami dan dipaksa mengalami apa yang saya ingin sebut sebagai jeda budaya, istirahat budaya. Tidak pernah sepanjang 52 tahun lebih itu saya dipaksa dan berhasil dipaksa menjalani jeda budaya. Baru pertama kali ini. Nah, jeda budaya ini adalah satu kejadian ketika tradisi, kebiasaan bersama, gagasan, dan tata laku hidup kita yang sudah begitu rutin, yang membatin dalam keseharian kita, dipaksa untuk dihentikan. Jadi ketika kita setiap hari mengotori udara dengan knalpot kendaraan kita misalnya, kita dipaksa suruh berhenti. Ketika kita setiap hari terbiasa ngariung, ngumpul, hidup secara fisik berdekatan, bersentuhan, kita dipaksa menghentikan itu. Nah, ini adalah jeda budaya yang menurut saya harus dipandang peristiwa yang penting. Itu pertama. Kemudian yang kedua, dalam jeda budaya itu, tiba-tiba kita diperkenalkan dengan konsep baru tentang pusat perputaran hidup. Selama ini, konsep lama dalam kebudayaan kita mendefinisikan 3 ikon atau 3 simbol pusat perputaran hidup atau sumbu pengembangan peradaban. Biasanya digambarkan dengan sederhana, kalau dalam khasanah kalangan Islam misalnya, sebagai sawah, pasar, masjid. Ya, kalau beragama lain, ya berarti masjidnya saja diganti dengan tempat ibadat masing-masing begitu. Sawah itu mewakili kegiatan produksi.
kita melakukan sesuatu untuk menghasilkan sesuatu yang bisa dinikmati. Kita berproduksi. Pasar, interaksi yang berbentuk transaksional dengan pihak lain. Pertemuan kita lewat negosiasi dan kesepakatan yang melahirkan ikatan. Itulah pasar. Lalu kemudian masjid adalah tempat kita membangun hubungan transendental. Tempat setiap pribadi kita bertemu dengan yang maha besar. Itulah 3 pusat perputaran hidup dalam konsep kebudayaan yang lama. Jeda budaya karena pandemi virus corona dan 19 itu memaksa kita untuk memasukkan satu ikon baru yang ternyata lebih penting dari ketiganya. Ikon itu namanya rumah. Jadi ternyata setelah dipaksa lewat jeda budaya yang sangat penting, kita baru tersadarkan bahwa yang disebut sawah, pasar, masjid, itu bisa kita pindahkan ke rumah. Tetapi sebaliknya, kalau kita jujur akui dalam perjalanan kebudayaan kita selama ini, kita gagal dan tidak bisa memindahkan rumah ke pasar, rumah ke sawah, rumah ke masjid. Menurut saya ini peristiwa budaya besar. Karena 3 ikon, 3 sumbu pengembangan peradaban itu tiba-tiba diinterupsi oleh unsur atau ikon baru yang selama ini kita anggap remeh, rumah. Nah, bagaimana kita memindahkan sawah, pasar, dan masjid, gereja ke rumah kita? Sederhana saja kan contohnya kan? Sederhananya adalah bahwa jual beli online basisnya di rumah. Lalu kemudian forum diskusi, online meeting seperti yang kita sedang selenggarakan, basisnya di rumah. Lalu bekerja dari rumah, kegiatan produksi kita berpusat di rumah. Tarawih di rumah. Akhir pekan lalu saya ngobrol dengan kawan sejak SMP, namanya Andreas Adi. Nah, Andreas ini Kristen. Dan dia tidak mengangkat telepon saya karena ternyata dia sedang mengikuti kebaktian online. Dia pindahkan itu gerejanya ke rumah. Nah, ini peristiwa besar yang tidak kita bisa anggap enteng. Rumah meminggirkan pasar, meminggirkan sawah, meminggirkan masjid. Lalu kemudian yang ketiga yang juga penting menurut saya dari sisi kebudayaan adalah kita dipaksa untuk mengubah pemaknaan terhadap hal-hal sepele yang selama ini sudah kita anggap selesai, sudah tuntas terdefinisikan. Rumusannya itu final gitu. Misalnya, kita dulu sudah merasa final merumuskan bersentuhan, bersalaman, berdekatan, berpelukan, berkelompok, ngariung dalam definisi kebudayaan yang kita pahami selama ini. Oh, nyatanya tidak. Itu tidak final. Definisi ulang harus kita buat tentang kegiatan itu. Tentang fungsinya. Bahwa bersentuhan, bersalaman, berdekatan, berpelukan, berkelompok, dan ngariung. Ketika dilakukan secara fisik, tidak identik dengan silaturahim. Tidak identik dengan saling mendekatkan diri. Tapi bisa identik dengan saling mencelakakan. Bisa identik dengan saling menyerang. Bisa identik menemani dan mengantar teman kita ke kematian. Ini definisi kebudayaan yang menurut saya sangat dramatis perubahannya. Mau tidak mau, karena jeda budaya, karena pandemi dan krisis itu, kita sekarang dipaksa untuk merumuskan ini. Yang berikutnya, jarak sosial dalam jeda budaya ini juga dirumuskan ulang. Jadi, dulu barangkali kita selalu merumuskan jaga jarak itu sebagai definisi sepihak. Seseorang yang ingin menjaga jarak dari pihak yang lain atas kepentingannya. Nah, sekarang tidak bisa lagi. Jadi ternyata jaga jarak itu di satu sisi memang memenuhi hak kita untuk sehat dan selamat. Tetapi pada saat yang sama di dalamnya ada unsur melekat
kewajiban kita untuk juga peduli pada hak orang lain untuk sehat dan selamat. Jadi jaga jarak itu kemudian menjadi interaktif, tidak sepihak. Dulu secara kebudayaan kita merumuskannya terlalu sepihak. Ya terserah gua maunya kalau jaga jarak atau mendekat. Tapi sekarang tidak bisa. Kita harus menunaikan kewajiban ketika kita menuntut hak kita dalam soal jaga jarak itu. Jadi menjaga diri sekarang ini tidak bisa dianggap sebagai tindakan sepihak. Karena dalam upaya menjaga diri kita, ada unsur menunaikan kewajiban kita untuk membuat hak orang lain terjaga dirinya juga terpenuhi. Nah, secara kebudayaan ini menurut saya sangat mendasar. Bahkan definisi kebudayaan tentang bersin dan batuk itu dirumuskan ulang hari-hari ini. Dulu barangkali kita melihat bersin dan batuk itu sekedar mekanisme pelepasan biologis yang bisa seenaknya dilakukan siapapun. Oh, sekarang tidak bisa lagi. Kita tidak bisa sembarangan merumuskan bersin dan batuk secara sepihak seperti itu. Nah, ternyata dalam rumusan baru ini, secara kultural yang disebut sebagai bersin dan batuk itu, di dalamnya ada hak biologis kita dalam bentuk pelepasan itu, tetapi ada kewajiban untuk menjaga orang lain supaya tidak terancam. Bahkan bukan hanya terancam secara sepele, tapi terancam hidup. Secara kebudayaan itu dahsyat sekali. Bahkan dalam rumusan yang sering diulang-ulang ya dalam pembicaraan sehari-hari, soal jaga jarak atau jaga sosial, itu juga membuat kita merumuskan ulang tentang berpencar dan bersatu. Kalau dulu kan berpencar itu seperti beroposisi atau berlawanan dengan bersatu. Kalau mau bersatu jangan berpencar. Nah, sekarang inilah hari-hari di mana kita dengan berpencar justru meneguhkan persatuan. Di tengah berpencar seperti inilah misalnya kita punya kesedihan yang sama mendalamnya, punya doa yang sama khusyunya untuk seorang dokter muda yang agamanya berbeda dengan kita, yang baru saja wafat di rumah sakit. Yang sama khusyunya doa kita dan sama mendalamnya kesedihan kita ketika yang wafat adalah dokter yang seagama dengan kita. Mungkin dulu kita tidak pernah pikirkan itu. Hanya saja secara rutin membatin dalam hidup kita, kadang-kadang kita membuat gradasi. Di tengah jargon-jargon persatuan itu kita buat gradasi. Tingkat kesedihan, doa, kita beda-bedakan berdasarkan agama. Ya sekarang saja masih ada yang genit dengan mengkritik orang yang mendoakan orang lain yang beda agamanya ketika meninggal. Saya kira orang itu tertinggal dan terlindas oleh kebudayaan yang dihasilkan oleh pandemi virus corona dan krisis COVID-19. Nah, yang lain yang juga penting menurut saya dalam definisi kebudayaan terhadap virus corona, pandemi virus corona dan krisis COVID-19 adalah kita sekarang dipancing untuk masuk ke zaman manusia bermasker. Nah, ini bukan peristiwa fisik bahwa kita harus menggunakan masker. Tetapi menurut saya ada definisi kebudayaan masker yang sangat penting. Dengan bermasker, di tengah zaman manusia bermasker ini, kita dipaksa mengubah wajah. Ada bagian yang sangat penting dari wajah kita yang tersembunyi, dibuat universal. Sehingga kemudian kita dipaksa untuk mengubah wajah. Nah, saya tulis dalam coretan-coretan itu bahwa gampang membuktikannya. Pakai saja masker kita, lalu kemudian aktifkan smartphone kita yang canggih, yang punya alat untuk merekognisi wajah. Coba buktikan apakah smartphone kita yang super canggih itu berhasil mengenali wajah kita. Gagal, tidak bisa. Masker mengubah wajah kita dari sisi kebudayaan. Nah, dalam konteks yang lebih mendasar, dengan masker kita tidak lagi tersenyum secara artifisial. Kalau dulu kita bisa menggunakan senyum itu sebagai menaikkan secara simetris ujung kiri dan kanan mulut kita. Nah, kemudian terlihatlah struktur baru dan rupa baru dari mulut kita di hadapan orang lain. Maka orang mengatakan kita tersenyum. Nah, sekarang tidak bisa.
mulut tersembunyi di balik masker kita. Jadi kalau kita mau tersenyum di zaman yang manusia bermasker ini, maka senyumnya harus total. Harus dengan mata kita yang tersenyum, harus dengan wajah kita yang tersenyum. Baru kemudian kita dianggap tersenyum. Jadi kalau dulu senyum itu dapat dianggap sebagai sikap manis yang bisa palsu. Sekarang tidak, harus otentik. Nah, saya ingat Presiden Obama pernah berkunjung ke satu negara di sebelah utara Australia. Sebelah selatan ya, sebelah selatan Australia. Lalu kemudian, sebelah utara dong. Lalu kemudian Obama tersenyum, kepala negara yang jadi tuan rumah tersenyum. Tapi kita bisa melihat perbedaan tersenyum di antara dua orang itu. Obama tersenyum dengan seluruh wajahnya, kepala negara yang menyambut tersenyum hanya dengan sebagian dari wajah. Itu lain. Nah, dulu kita tidak pernah pikirkan, sekarang kita harus pikirkan karena memang kita dipaksa untuk itu karena pada masker. Nah, bagian yang kedua sekarang. Bagaimana saya melihat penanganan krisis COVID-19 dari perspektif kebudayaan. Nah, ada beberapa catatan yang ingin saya ajukan di sini sebelum kita masuk ke diskusi. Catatan yang paling awal yang barangkali bisa saya sampaikan adalah bahwa salah satu fungsi kebudayaan dari pandemi virus corona dan krisis COVID-19 ini adalah memaksa kita untuk memanusiakan diri sendiri. Kita dipaksa berkontemplasi, kita dipaksa punya waktu yang lebih luang, lebih lapang. Nah, di tengah situasi itu maka kemudian kita dipaksa untuk memanusiakan diri sendiri. Tetapi bukan hanya itu, sistem termasuk sistem politik, sistem bernegara, sekarang ini dipaksa untuk bisa memanusiakan manusia. Jika tidak, akan gagal. Sekedar contoh misalnya, di negara kita pernah ada ujaran ekonomi versus rakyat. Itu mencerminkan bagaimana selama ini ekonomi ternyata mengabdi pada dirinya. Dia bukan mengabdi pada rakyat. Sehingga kemudian bisa dimunculkan dikotomi ekonomi versus rakyat. Sesuatu yang tidak masuk akal secara kebudayaan sebetulnya. Jadi artinya selama ini ekonomi itu menjadi alat, menjadi tujuan. Alat. Padahal semestinya ekonomi adalah alat. Alat apa? Alat untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, rakyat, warga, pemilih, publik dengan berbagai cara, termasuk penyejahteraan. Jadi ekonomi versus rakyat itu mewakili satu sistem bernegara yang tidak memanusiakan manusia. Nah, itu bisa muncul ekonomi versus rakyat. Lalu kemudian pandemi dan krisis ini juga memaksa kita untuk membersihkan data politik. Data-data politik kita selama ini tidak bersih sebetulnya. Salah satu yang sangat menonjol adalah data tentang pengangguran dan lapangan kerja. Kita seringkali bangga dengan mengatakan bahwa tingkat pengangguran sudah semakin rendah, lapangan kerja semakin tersedia banyak. Tapi sebetulnya sebagian dan bahkan besar jumlahnya di Indonesia dari mereka yang disebut sebagai tenaga kerja itu adalah mereka yang bekerja dalam iklim kerja, dalam sektor, dalam lapangan kerja yang sangat rentan. Sedikit saja ada guncangan ekonomi yang tidak harus terlalu besar magnitudenya, maka kemudian orang bisa kehilangan pekerjaan. Sekarang itu terbuktikan. Pembersihan data politik menurut saya sedang berlangsung sekarang. Termasuk data politik tentang kejujuran, anti manipulasi, sikap genuine, mau membebaskan narapidana, tapi ternyata nyelip sebelumnya niat untuk membebaskan narapidana kasus korupsi misalnya. Itu semua adalah pembersihan data politik yang sedang berlangsung. Nah, lalu kemudian terbukti juga bahwa ketika krisis terjadi, ketika pandemi membuat krisis itu membesar, yang kita saksikan adalah bahwa pendekatan kita dalam membangun, dalam mengelola
negara besar ini belakangan terutama tampaknya sangat keliru. Sumber kekeliruannya dari sisi kebudayaan adalah dengan menjadikan panglima, dengan menjadikan pendapatan negara sebagai panglima. Karena itulah ketika negara-negara yang lain sibuk mengurusi krisis kesehatan dari sisi medis untuk menyelamatkan manusia, reaksi spontan inisial yang pertama yang datang dari di Indonesia adalah memberikan diskon untuk penerbangan, memberi fasilitas dan insentif pariwisata dan perhotelan, lalu kemudian memobilisasi sejumlah orang untuk menjadi influencer, membuka investasi, membuka ekonomi yang ditutup di negara-negara yang lain. Nah, kejadian ini sebetulnya dari sisi kebudayaan kejadian penting. Itu bukan keselip sedikit dan tidak berarti. Itu adalah kejadian kebudayaan yang penting yang menunjukkan bahwa ternyata panglima kita selama ini adalah pendapatan negara. Jadi kesejahteraan rakyat mengabdi pada pendapatan negara. Bahwa tujuan akhirnya adalah kemakmuran negara, bahkan sekedar kemakmuran penyelenggara negara, bukan kemakmuran rakyat atau kesejahteraan rakyat. Nah, ini bagian lain yang secara kebudayaan sangat penting. Soal lain yang juga penting dalam pengendalian krisis COVID-19 di tempat kita adalah bahwa manipulasi, disinformasi, miskomunikasi selama ini terbukti menjadi perlengkapan politik yang sangat penting. Ya, sampai sekarang saya tidak tahu ini sudah ada berapa orang yang bergabung. Saya tidak tahu seberapa banyak dari teman-teman di sini yang percaya pada data yang disajikan. Apakah kita percaya sama data yang disajikan tentang berapa positif, berapa jumlah yang sudah mati, yang sudah meninggal dunia, dan seterusnya. Nah, ada kebiasaan dalam sistem politik kita untuk menjadikan manipulasi, informasi, miskomunikasi sebagai perlengkapan politik yang penting. Bahkan bahasa dalam pengertian itu seringkali menjadi senjata politik yang sangat bahaya. Ketika Amnesty Internasional misalnya mengkritik kita dulu di zaman Orde Baru karena penjara kita yang sangat tidak manusiawi, kita tidak memperbaiki penjara. Kita mengubah istilah penjara menjadi lembaga masyarakat. Ketika orang banyak susah karena kenaikan harga yang menyebabkan daya beli orang semakin turun, semakin rendah, kita tidak memperbaiki sistem ekonomi dan memperpendek jarak antara produksi, distribusi, dan konsumsi, tetapi kita ubah istilah naik turun harga sehingga menjadi tidak jelas, harga disesuaikan. Nah, menurut saya krisis ini membuat kita bisa bercermin, dan kalau saya mengatakan ini tidak sedang membicarakan buruk pemimpin. Dari sisi kebudayaan, pembicaraan kita itu tertuju pada diri kita masing-masing. Ya, pemimpin mencerminkan kita. Jadi kalau kemudian kita kritik pemimpin di forum ini, sebetulnya kita sedang bercermin. Dan kita ada di dalam cermin itu, wajah kita ikut terlibat di dalamnya. Nah, lalu kemudian hal lain yang menurut saya juga penting dari sisi kebudayaan adalah rupanya selama ini kita lebih senang mengurusi permukaan, bukan soal-soal yang substantif. Dan bagi kita, atas nama itu, kecepatan lebih penting dari kepastian. Sesuatu yang instan, itu seringkali mengalahkan kebutuhan untuk membangun sesuatu yang berkualitas. Nah, salah satu contoh menarik tentang ini di balik krisis COVID-19 menurut saya adalah ketika kita lebih memilih rapid test dengan tingkat akurasi yang rendah daripada swab test yang lebih akurat. Jadi kalau di New York ada data tentang positif dan negatif, maka kita tahu bahwa ada kepastian dalam data itu. Tetapi di tempat kita, data positif dan negatif bahkan tidak memberi kepastian. Karena mereka yang dites dengan rapid test yang massal itu, yang positif bisa ternyata negatif.
efektif dalam swabnya, begitu juga sebaliknya. Nah, kenapa kita senang melakukan ini? Secara kebudayaan, kita harus lihat dasar-dasar di balik sikap itu. Bahwa jangan-jangan karena kita memang lebih senang yang permukaan dan bukan substansi. Bahwa kecepatan lebih penting daripada kepastian. Nah, dalam konteks ini, ketika kita menjadi pemimpin di Indonesia, rupanya seringkali kita lebih terbiasa untuk sekedar berkunjung ke hadapan rakyat, bukan hadir bersama rakyat. Berkunjung dan hadir itu dua peristiwa kebudayaan yang berbeda. Seseorang yang berkunjung dengan seseorang yang hadir, tingkat intensitas, kedalaman, ikatan emosi, simpati, dan lain-lain amat sangat berbeda. Pemimpin yang berkunjung tidak pernah bisa membuat kebijakan pro rakyat. Pemimpin yang hadir yang bisa membuat kebijakan pro rakyat. Sekedar contoh, di Indonesia banyak kebijakan dibuat seringkali tidak mencapai target, tetapi berhasil menyerap anggaran. Contoh, saya diceritai oleh salah seorang menteri di kabinet yang sekarang dengan satu cerita yang menurut saya sangat penting dari sisi kebudayaan. Dana untuk stunting, penanganan stunting sudah turun. Serapan anggarannya bagus sekali, terlaporkan dengan baik, terserap dananya. Apa yang terjadi ketika kemudian datanya didalami secara mikro? Ada banyak sekali kekeliruan dalam hal penyalurannya untuk target. Ada dana penanggulangan stunting yang dipakai untuk membangun pagar puskesmas di satu kecamatan. Dananya habis untuk pagar itu. Tetapi apakah kemudian kebijakan penanganan stunting tertangani? Ya tidak. Nah, kalau kita terbiasa dengan itu, maka kebijakan itu berkunjung dan tidak hadir. Nah, akhirnya rakyat hanya diberi kesempatan mencicipi kebajikan dari kebijakan. Rakyat tidak diberi kesempatan untuk menjadi pemilik dari kebajikan dari kebijakan itu. Dari sisi kebudayaan itu penting. Dan terakhir, menurut saya, inilah masa introspeksi ketika aparatur selama ini seringkali lebih senang melayani negara dan bukan melayani publik, bukan melayani rakyat. Itu dua definisi yang sangat berbeda. Melayani negara itu bisa lebih mudah karena kepentingan negara seringkali dalam demokrasi yang prosedural sifatnya itu diwakili oleh sekelompok orang yang menang. Maka seolah-olah ketika aparatur melayani sekelompok pemenang itu, maka mereka menganggap dirinya sudah melayani negara. Padahal tidak. Melayani publik atau melayani rakyat lebih rumit. Melibatkan anasir atau unsur pelaku yang sangat beragam dan sangat besar jumlahnya. Nah, krisis COVID-19 itu memperlihatkan bahwa ketika akhirnya kita dipaksa melayani rakyat tergagap-gagap. Kenapa wacana tentang darurat sipil sempat muncul sangat awal ketika pembicaraan belum terlalu dalam tentang apa yang semestinya dilakukan pada waktu itu. Itu bukan hanya peristiwa keseleo lidah atau keselip yang tidak penting, itu peristiwa kebudayaan yang mendasar. Itu membuktikan bahwa melayani kepentingan penertiban itu lebih menjadi kebiasaan kita daripada bekerja untuk melayani kebutuhan penyelamatan warga. Nah, kurang lebih itu yang ingin saya sampaikan, Kang Yurip dan teman-teman sekalian yang hadir. Dan sebagai penutup, saya ingin katakan bahwa pandemi virus corona dan krisis COVID-19 itu menjadi penting dari sisi kebudayaan, bukan ketika dia berlangsung, tetapi menjadi sangat penting ketika ia sudah selesai. Apa maknanya? Maknanya adalah apakah setelah pandemi dan krisis ini memaksa kita mengalami jeda budaya, kemudian akhirnya melahirkan manusia dengan perspektif yang baru. Lalu kemudian apakah setiap orang akhirnya mengambil kesempatan sekarang untuk memanusiakan dirinya secara berkelanjutan. Bukan ketika dipaksa memanusiakan dirinya, dia berhasil. Tapi setelah krisis lewat, seperti kuda yang dibebaskan dari istal, tiba-tiba menjadi liar. Itu tidak berkelanjutan. Pertanyaan berikutnya adalah apakah sistem dan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik
memanusiakan manusia secara berkelanjutan. Kalau ternyata setelah krisis ini lewat, dan kita yakin akan lewat, dan kita insya Allah akan keluar sebagai pemenang, jika ternyata kemudian ini lewat, ternyata jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi negatif, tidak ada akhir manusia dengan perspektif baru. Ternyata setiap orang tidak memanusiakan dirinya secara berkelanjutan. Ternyata sistem tidak memanusiakan manusia secara berkelanjutan. Maka pandemi krisis ini lewat sebagai peristiwa biasa dengan ribuan rincian kecilnya saja. Keagungan peristiwa hilang. Dan secara kebudayaan kita kehilangan kesempatan untuk memperbaharui diri dan memperbaharui masyarakat kita secara kultural. Nah, kalau itu yang terjadi, tentu saja kita termasuk golongan manusia dan masyarakat yang merugi dan bahkan celaka. Nah, kurang lebih itu Kang Yurip yang ingin saya jadikan pengantar. Mudah-mudahan tidak terlalu berkepanjangan, tidak menzolimi semua yang hadir di sini. Saya kembalikan ke yang punya hajat, ke host kita Kang Yurip. Silakan Kang. Baik, terima kasih Pak Ep. Uraian yang sangat menarik ya, dan memancing kita semua untuk bertanya-tanya gitu ya. Sedikit yang ingin saya ulang dari apa yang disampaikan Pak Ep tadi, bahwa yang pertama adalah persoalan kebudayaan ini. Pandemi ini ya adalah persoalan kebudayaan dan persoalan besar sebenarnya dan sangat mendasar gitu ya. Dan ada satu titik di mana kita ternyata memasukkan dari semacam perputaran hidup yang tadi sudah ada 3 poin ya. Di sini ada sawah, kemudian pasar, masjid, dan ternyata ada satu hal di situ, ada rumah yang ternyata kita mungkin mengabaikan itu ya, bahwa ternyata sawah, kemudian pasar dan masjid itu bisa kita bawa ke dalam rumah, tetapi rumah tidak bisa kita bawa ke dalam sawah, pasar atau masjid itu. Kemudian yang kedua adalah persoalan memanusiakan manusia ya, di mana penanganan COVID-19 ini pada akhirnya kita melihat kita sebagai manusia ya, istilahnya merefleksikan kehidupan kita ya. Dan dari segala lini kehidupan itu akhirnya kita bisa melihat kembali bahwa sistem ternyata di situ juga sangat berperan ya, bagaimana sistem itu kemudian harus melayani kita, melayani rakyat gitu ya. Ya mungkin itu dulu ya yang bisa saya sampaikan. Langsung saja di sesi berikutnya kita lempar ke pemirsa ya untuk menanggapi atau bertanya ataupun ya sekedar memberikan saran atau masukan. Baik, di sini ada Pak Zen Kurnia yang sudah akan mau bertanya. Silakan Pak Zen. Baik, terima kasih. Suara saya terdengar ya? Terdengar Pak. Terdengar Pak Zen. Oke. Dengan jelas. Saya sampaikan salam dari Austria. Hari ini masih jam 11.40 pagi ya. Saya menarik pada bagian-bagian awal Kang Ep bercerita tentang jeda budaya, kemudian juga terjadi transisi kebudayaan atau sumbu-sumbu peradaban itu mengalami transisi, di mana kita sekarang menarik semua aspek-aspek produksi, transaksi, transendensi dari luar rumah ke dalam rumah gitu. Tapi tentunya ini belum final ya, belum final karena kita semua sedang mengalami proses transisi ini. Pertanyaan saya adalah, saya mengamati di banyak tempat ketika pemerintah, masyarakat atau pribadi-pribadi merespon turbulensi pandemi ini minimal saya bisa melihat dengan dua keadaan. Satu, kita punya uncertainty atau ketidakpastian dalam menghadapinya. Misalnya saja dari sisi jenis virusnya, pengetahuan tentang virus, bagaimana public policy yang baik. Setidaknya kita punya uncertainty yang
yang cukup tinggi, karena itu setiap negara punya pendekatan yang berbeda dalam menangani pandemi ini. Di sisi lain, banyak juga pihak di negara-negara atau komunitas yang di sisi uncertainty, mereka juga memperhatikan aspek akselerasi. Tadi Kang F juga sempat menyebutkan tentang cepat versus tepat gitu ya dalam menangani pandemi ini. Nah, dari dua variabel-variabel ini, di mana ketika kita menghadapi turbulensi pandemi ini, kita memiliki uncertainty dan akselerasi untuk segera melewati masa-masa pandemi ini. Yang ingin saya tanyakan, menurut pandangan Kang F, kira-kira bagaimana ya wajah peradaban kita sebagai manusia ke depan dengan semua fenomena yang kita hadapi. Minimal saya ingin lihat dari dua parameter saja. Ini kita akan menjadi manusia yang more trust society atau less trust society. Saling mempercayai itu lebih tinggi atau lebih rendah. Yang kedua mungkin more or less humanist. Satu manusia dengan manusia lain, baik dalam konteks komunal yang kecil ataupun dalam konteks antar negara secara global. Itu aja mungkin kira-kira yang ingin saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya. Ya, bisa langsung. Baik. Langsung aja Kang Yurip ya. Ya, langsung Pak. Ya, baik. Pak Ken, terima kasih banyak. Pertanyaannya sangat mendasar. Saya coba respon, Pak. Pertanyaannya kan kurang lebih adalah bagaimana wajah peradaban kita di masa depan selepas kita dari pandemi dan krisis ini. Apakah kita akan menjadi manusia yang makin saling percaya atau apakah kita akan semakin memanusiakan diri atau sebaliknya? Nah, menurut saya yang jadi patokan adalah prinsip yang sangat penting yang seringkali diulang dalam banyak diskusi yang mengatakan bahwa setiap perubahan besar saya akan berjalan dengan turbulensinya. Tidak pernah ada perubahan tanpa ada turbulensi. Makin besar perubahan, semakin besar turbulensi. Nah, yang berbahaya itu bukan turbulensinya. Yang berbahaya itu adalah ketika kita menghadapi turbulensi itu dengan menggunakan logika lama sebelum perubahan. Ini yang menurut saya yang akan menentukan wajah peradaban kita sebagai manusia ke depan. Memang dari sisi retorika selalu diulang-ulang bahwa pandemi dan krisis ini akan membuat wajah manusia di dunia tidak akan pernah sama lagi besok. Itu selalu diulang-ulang. Tetapi benar sekali Pak Zen bahwa itu artinya bisa negatif dan bisa positif. Dan yang menentukan positif atau negatif itu bukan besaran turbulensinya seperti yang sedang kita rasakan sekarang, gonjang-ganjing yang luar biasa ini, hentakan-hentakan yang dahsyat ini. Tetapi yang akan menentukan adalah apakah kita masih menggunakan logika lama untuk menghadapi turbulensi itu. Apa itu logika lama? Logika lama mengatakan bahwa penertiban itu lebih penting daripada pemenuhan kebutuhan. Jadi kalau pemimpin menghadapi persoalan, ketika rakyat ingin dicukupi kebutuhannya, dan pada saat yang sama potensi rakyat akan marah ketika tidak tercukupi, sang pemimpin berhitung secara teknokratis sangat sulit untuk segera mencukupi kebutuhan itu, maka sang pemimpin langsung loncat melakukan kegiatan penertiban. Jadi yang ditangani bukan pemenuhan kebutuhannya, tetapi menciptakan pagar penertiban sehingga atau tidak terpenuhi atau tidak terpenuhi kebutuhan orang, maka orang tidak bisa melakukan sesuatu yang berbahaya buat dirinya, bukan buat sistem, buat dirinya. Itu logika lama. Nah, ini krisis masih berjalan, pandemi juga di Indonesia sama sekali belum berakhir. Nah, kita berharap ada hentakan keras dalam jeda kebudayaan sekarang, bukan saja orang per orang seperti terhadap kita,
tapi juga terhadap para penyelenggara negara yang mengendalikan pusat-pusat atau pos-pos yang sangat strategis untuk merevisi prosedur, aturan, dan lain-lain. Selain kita juga terlibat tentu dalam demokrasi seperti ini. Kalau ternyata hentakan itu tidak membuat mereka berpikir ulang, berpikir berbeda, maka kita tidak akan meningkatkan kualitas kita selepas krisis. Jadi menurut saya Pak Zen, kuncinya itu adalah dalam bahasa yang pernah saya gunakan di diskusi yang lain, seberapa jauh kita akan keluar dari trilema. Lema yang dihasilkan oleh krisis COVID-19. Trilema itu adalah ada krisis kesehatan yang harus ditangani secara medis, secara kesehatan sangat layak, termasuk mobilisasi dana, termasuk penyediaan perlengkapan, termasuk penyediaan infrastruktur, termasuk memastikan bahwa para pelaku yang terpenting, terutama pahlawan di garis yang terdepan, dan para medis, terdukung sepenuhnya. Ini baru satu titik krisis kesehatan. Di sampingnya bersamaan dengan itu ada krisis ekonomi. Krisis ekonomi ini berkaitan dengan kemampuan anggaran untuk mengelola banyak sekali kebutuhan yang tiba-tiba membesar, mendadak, fokus, segera, serentak. Lalu kemudian menangani banyak sekali aspek ekonomi yang tiba-tiba mati suri, pingsan, declining, menurun, dramatis, dan kemudian melayu. Melayu maksud saya, bukan Melayu sebagai ini ya, identitas rasial, bukan. Jadi ini krisis ekonomi. Nah, di dalam krisis ekonomi ini ada krisis yang paling hebat yang dihadapi di semua tempat, yaitu krisis kebutuhan pokok. Ada krisis kesehatan, ada krisis ekonomi. Mereka yang berhasil mengatasi krisis kesehatan, jika tidak pandai mengatasinya, itu bisa menyebabkan krisis ekonomi semakin membesar. Itulah dilema. Tetapi menjadi trilema karena ada ancaman krisis politik, apalagi di negara besar yang majemuk seperti Indonesia, dengan aspirasi yang beragam dan demokratis pula. Maka krisis politik ini bisa muncul sebagai ketidakpercayaan terhadap informasi publik, ketidakpercayaan terhadap penyelenggara negara dan pemimpin, kemarahan yang meluap dari kemarahan publik di dunia maya menjadi kemarahan massa di dunia nyata. Di dunia maya yang marah publik, punya agenda, masih tertata, segala macam. Ketika masuk ke dunia nyata, turun ke jalan, orang marah, menjadi massa. Nah, ini ancaman krisis politik. Dan jangan lupa, di Indonesia ini dengan logika sederhana yang tidak bisa salahkan, orang akan pada akhirnya bisa saja berpikir, saya di rumah mati. Keluar rumah, ada dua kemungkinan. Saya mati kena corona, atau saya bisa hidup. Dia pilih keluar rumah dalam kemarahan. Nah, kalau itu terjadilah krisis politik. Itulah trilema itu. Nah, menurut saya jangan sampai trilema ini sebagai satu guncangan, turbulensi dikelola dengan logika lama. Loncat langsung ke penertiban, loncat langsung mengatasi krisis politik, lalu kemudian ekonomi pun yang diatasi bukan kebutuhan pokok, tapi aspek teknokratis yang lain. Lalu kemudian akhirnya kebutuhan pokok terabaikan, unsur kemarahan rakyat ditekan dengan cara ancaman dan represi dan lain-lain. Kalau ini yang terjadi, menurut saya kualitas kita dari sisi kemanusiaan bukan membaik tapi memburuk. Saya mengatakan ini bukan meramalkan bahwa itu jalan kita. Saya mengatakan ini justru mengatakan bahwa kita menjadi bagian penting dari proses kebudayaan itu. Karena itu kita harus terus pastikan bukan sekedar bikin forum online seperti ini, tetapi terlibat semampu kita untuk memastikan itu tidak terjadi. Setiap kali logika lama digunakan, kita ingatkan. Dan kita harus munculkan dengan kepala dingin, pikiran-pikiran segar tentang logika baru. Bahwa tidak bisa lagi kita menggunakan cara pandang. Nah, jawaban umumnya begitu Pak Zen. Saya tidak tahu apakah ini cukup memenuhi ekspektasi Pak Zen atau tidak. Tapi yang jelas, contoh logika lama. Tadi misalnya, kecepatan lebih penting dari ketepatan. Padahal Gubernur New York bisa memadukan dua itu. Bahwa ketepatan itu tidak berarti lambat. Itu logika baru.
Logika Rama mengatakan bahwa kalau saya cepat, tidak tepat. Kalau saya tepat, lambat. Logika lama. Logika baru mengatakan saya harus tepat dan cepat. Maka mobilisasi diarahkan ke arah sana. Teknologi bisa membantu. Kita bisa bicara lebih detail nanti tentang itu. Ketidakpastian. Logika lama mengatakan bahwa kalau ada informasi sensitif dan bisa menyebabkan publik kehilangan rasionalitasnya, maka kemudian berikan saja informasi yang menenangkan. Kita terbiasa untuk mengobati sakit kepala kita secara simptomatik dengan paracetamol atau pil analgesik sambil mengabaikan sumber-sumber rasa sakit itu. Maka sebentar saja rasa sakit hilang, tapi kemudian setelah itu sumbernya tidak hilang dan kita berulang-ulang terus-menerus sakit kepala. Nah, kalau itu diwujudkan dalam kerja bernegara, itu logika lama yang menganggap bahwa manipulasi data memanis-maniskan wajah dengan membedaki wajah kita, itu akan membuat keadaan lebih nyaman dan aman. Tidak, itu logika lama. Sekarang ini terus terang adalah kebijakan yang terbaik. Jujur adalah kebajikan yang paling dicari. Jadi kalau logika baru ini kita gunakan, menurut saya kita akan meningkatkan kualitas kemanusiaan. Begitu Pak Zen. Baik, terima kasih Kang Ep atas jawabannya. Sama-sama Pak Zen. Baik, berikutnya ada Ibu Cynthia. Silakan langsung saja. Selamat sore Pak. Iya. Selamat sore. Mau tanya, menurut Kang Ep ini, apakah saat ini kebijakan ekonomi pemerintah Indonesia tuh sudah tidak memanusiakan rakyatnya ya Pak ya? Karena kan kadang tuh ada kebijakan pemerintah tuh yang bertolak belakang. Sebagai contoh tuh kayak kita tuh disuruh gotong royong, tapi di sisi lain kita tuh juga harus social distancing, harus menjauh dari orang lain. Kemudian yang kedua, apakah peradaban budaya selalu berubah karena pandemi? Ya. Baik. Terima kasih Pak. Yang pertama, Mbak atau Ibu Cynthia, soal kebijakan ekonomi. Iya. Nah, menurut saya, kebijakan itu benda hidup. Dia tidak pernah didefinisikan sekali untuk selamanya. Jadi kalau kita saat ini, pada detik-detik ini berbicara tentang kebijakan ekonomi, saya belum cek nih siapa aja yang hadir. Siapa tahu Menko Perekonomian ada di sini kan, Menteri BUMN gitu ya. Kemudian Pak Jokowi tiba-tiba muncul dengan nama lain juga di sini. Kan, ya. Nah, ini supaya memudahkan ya. Maka ketika itu terjadi, sebetulnya kita di forum studi kebudayaan ini sedang ikut merumuskan kebijakan ekonomi. Nah, jadi saya tidak mau menyimpulkan kebijakan ekonomi kita sekarang tidak pro rakyat, bahwa kebijakan ekonomi kita salah. Yang saya ingin lihat adalah kebijakan ekonomi kita seringkali dipengaruhi oleh cara berpikir yang keliru, perspektif lama yang keliru, bahwa pendapatan negara itu lebih penting daripada keselamatan dan kelanjutan hidup rakyat jangka pendek. Nah, ketika tidak ada pandemi, ketika tidak ada situasi khusus seperti krisis, dikotomi itu seperti tidak terlihat. Kebijakan yang pro pada pendapatan negara dengan kebijakan yang pro pada penyelamatan hidup rakyat itu tidak seperti dikotomi. Tapi ketika ada krisis seperti sekarang, maka kita jadi melihat ada dikotomi kan. Seperti misalnya, ini kan sudah banyak didiskusikan kan, struktur anggaran yang secara khusus dialokasikan untuk menangani krisis. Ternyata titik berat yang terpenting itu dinikmati oleh sektor-sektor usaha. Sementara nilai untuk penyelamatan hidup rakyat persentasenya jauh lebih kecil dibandingkan itu. Juga alokasi anggaran untuk kegiatan penyelamatan kita dari krisis kesehatannya. Mobilisasi anggaran untuk menciptakan logika
dan mendukung logika baru tadi. Cepat tepat, bukan cepat atau tepat, tapi cepat dan tepat. Nah, ketika kemudian itu terjadi, maka kita katakan bahwa kebijakan ekonomi sedang dirumuskan keliru. Maka sekarang kita menunaikan kewajiban kita untuk ikut meluruskan itu. Jadi dengan demikian, menurut saya kita jangan terjebak juga untuk bergenit-genit di tengah krisis dengan menggunakan kesempatan yang luar biasa ini untuk menyerang lawan. Pemilihnya si A menyerang si B, atau yang membayangkan tahun 2024 akan punya presiden si A dan bukan si B, kemudian saling serang si A dan si B bukan karena krisis pandemi, bukan karena krisis dan pandemi, tapi membayangkan kartu suara, kertas suara dalam pemilihan presiden 2024. Menurut saya itu picik. Kita jangan terjebak oleh itu. Yang harus kita lakukan adalah secara kebudayaan kita ikut merumuskan kebijakan, dan karena itu suara kritis jangan disimpan. Tetapi yang beradab disampaikan secara bertanggung jawab. Bukan nyinyir. Kalau nyinyir itu adalah meletupkan kekecewaan sesaat yang tidak otentik, itu nyinyir. Kalau kritisisme berkelanjutan, punya agenda, jelas duduk soalnya. Nah, itu soal yang pertama, Mbak Cynthia. Soal yang kedua, apakah setiap pandemi itu melahirkan pembudayaan baru? Kebudayaan itu bukan barang yang diciptakan di pabrik dengan satu model cetakan, lalu kemudian dengan memencet tombol-tombol mesin tertentu, lahirlah kebudayaan. Kebudayaan itu sangat lokal. Artinya apa? Artinya setiap tempat merespon pandemi secara sangat berbeda. Jangankan antar negara, antar wilayah yang sangat berdekatan dan bertetangga saja, itu bisa menciptakan respon yang sangat berbeda. Dan respon itu menurut saya yang akan kemudian melahirkan kenyataan apakah pandemi melahirkan perubahan kebudayaan atau tidak. Karena yang menentukan apakah kebudayaan akan lahir dari pandemi, itu interaksi dan kesepakatan setempat di setiap tempat, di setiap lokasi. Jadi bayangkan bahwa ya saya mungkin terlalu terpengaruh sama kenyataan bahwa setiap gubernur New York itu muncul di televisi gitu, menjelaskan dengan sangat detail, meyakinkan, dan didukung data dengan ketegasan kebijakan yang terjaga dan seterusnya begitu. Lalu kemudian pada saat yang sama sering mendengarkan presiden, sering menonton presiden Amerika dan presiden Indonesia banyak pandangan. Maka yang kemudian saya saksikan adalah bayangkan kalau presiden Amerika menjadi gubernur New York, maka respon New York terhadap Mbak Wana ya nanti ya itu akan sangat berbeda. Kurang lebih itu, Mbak. Dan saya berharap bahwa kita menjadi apa yang disebut oleh Arnold Toynbee, sejarawan Inggris itu, sebagai minoritas kreatif. Minoritas kreatif itu adalah sedikit jumlahnya, tetapi ketika orang lain putus asa, kita tidak kehilangan harapan. Kita terus bersemangat. Ketika orang lain tenggelam dalam lautan kesesatan berpikir, kita mencoba mencerahkan dan terus mendinginkan kepala kita. Nah, kalau kemudian kita menjadi sedikit orang yang seperti itu, maka paling tidak proses memanusiakan manusia berjalan pada tiap individu kita. Dan itu punya sumbangan besar dalam pembudayaan. Jadi kebudayaan itu bukan proses menciptakan sesuatu yang besar, diturunkan dan diseragamkan kepada yang lain. Proses pembudayaan atau pembentukan kebudayaan adalah setiap orang membangun gagasan dan tata laku hidup tertentu, dan ketika kemudian secara bersama menciptakan tradisi, yaitu kebiasaan bersama yang terus-menerus terolah oleh waktu, maka lahirlah dia kebudayaan. Jadi yang akan menentukan apakah kebudayaan akan terbangun bukan Presiden Jokowi, tetapi setiap orang yang terlibat di dalam krisis ini, ya kita semua, tanpa kecuali. Begitu Mbak Cynthia kurang lebih. Baik, terima kasih banyak Kang M. Sama-sama Mbak. Mangga Kang Yurip. Berikutnya ada
Pak Acep. Ya, Pak Acep silakan. Eh, Terima kasih Kang Ed. Eh, Sangat menarik ya. Saya menggarisbawahi satu hal tadi yang disampaikan oleh Kang Ed tentang bagaimana kita kembali ke rumah, memindahkan sawah ke rumah, kemudian masjid dan pasar. Dan dengan itu kemudian kita berusaha keluar melalui rumah kalau begitu. Di rumah yang selama ini kita lupakan, kemudian rumah menjadi sang penyelamat, katakanlah seperti itu. Ya. Jadi pusat kebudayaan tidak lagi ada di pasar, tidak lagi ada di luar rumah, tetapi pusat kebudayaan justru ada di dalam rumah. Nah, pada saat yang sama, ketika kita menempatkan diri di rumah, barangkali ruang kita hari ini itu memang berbeda dengan ruang kita dengan pada waktu 5 atau 10 tahun di belakang ya. Karena ternyata ketika kita berada di rumah, kita juga bukan seolah-olah menyelamatkan diri ke rumah, tetapi juga mau tidak mau kita juga harus melawan serangan dari luar rumah itu, bukan hanya si virus itu, tetapi juga bagaimana informasi menyerang kita gitu. Dan hal-hal yang mengimbuhi informasi itu juga sangat banyak ya. Ya kemudian di situ kita di rumah itu bukan hanya kemudian menjadi aman, tetapi juga kembali menjadi sangat tidak aman gitu. Nah, jangan-jangan kita juga bisa mati di dalam rumah ketika kita bersawah di rumah ya, menanam kangkung misalnya seperti saya itu, tetapi pada saat yang sama saya tidak bisa melepaskan handphone dan berbagai informasi hoax dan lain-lain itu menyerang saya, dan itu menimbulkan hal-hal yang lain yang sebetulnya sebaliknya dari peristiwa saya menanam kangkung itu. Nah, bagaimana agar kita juga keluar dari serangan ini ya, bisa keluar dari serangan ini, rumah menjadi betul-betul penyelamat bagi kita. Hingga ini agak dilematis juga ketika misalnya kita menutup berbagai serangan itu, pada saat yang sama kita menjadi tidak tahu apa yang terjadi di luar. Nah, Kang Ep mungkin bisa memberikan pandangan dalam situasi seperti ini, ya kita bisa keluar nanti dari rumah itu juga memang menjadi manusia yang telah melewati satu proses kebudayaan, sehingga kita menjadi lebih baik lah, katakan seperti itu normatifnya. Itu seperti apa ya kira-kira Kang Ep punya pandangan di wilayah itu. Terus tadi yang menarik itu soal berkunjung dan hadir. Jangan-jangan sekarang berkunjung pun tidak ya Kang Ep ya? Saya kira itu mungkin Kang Ep. Terima kasih. Ya. Baik Kang Ais. Ya, saya langsung jawab Kang Yurip ya. Silakan Pak. Yang pertama soal rumah. Nah, maka kita untuk pertama kali barangkali Kang Ais itu harus melihat rumah dari perspektif kebudayaan yang sangat berbeda dengan yang kita gunakan selama ini. Kalau selama ini kita menganggap bahwa di sawah kita hidup dan di sawah juga kita bisa mati, lalu kemudian kita di pasar bisa hidup dan bisa mati. Saya tidak tahu apakah perspektif kebudayaan kita tentang masjid juga bisa hidup atau mati gitu. Jangan-jangan selama ini perspektif kita tentang rumah adalah rumah itu tempat kita hidup. Untuk sebagian orang. Dan untuk sebagian yang lain, rumah itu tempat dia mati. Apa maksudnya? Mereka yang berpenghasilan sehari-hari menganggap mendekam di rumah adalah lonceng kematian. Tetapi mereka yang mengendalikan bisnis raksasanya selama ini dari rumah, dan mungkin dalam 1 bulan tidak bisa dihitung jari dia ke kantor. Buat dia rumah definisinya hidup. Maka sekarang ini
kita dipaksa ketika rumah menjadi ikon baru dari pusat perputaran hidup. Ketika rumah disandingkan bersama pasar, sawah, dan masjid, gereja, atau rumah ibadah yang lain sebagai pusat perputaran hidup dalam konsep kebudayaan yang lama, maka rumah pun harus didefinisikan ulang. Definisi kebudayaan yang dingin tentang rumah, yang lebih adil tentang rumah adalah hidup dan mati. Dari sisi kebudayaan saya kira orang menjadi orang yang berbudaya ketika dia mengakui bahwa hidup dan mati dia itu seperti dua permukaan dalam satu mata uang yang sama. Tinggal melihat persoalannya saja, ketika dibalik ya dia melihat dari perspektif mati, kalau sebaliknya dari perspektif hidup. Maksud saya begini, ketika kemudian menganggap rumah sebagai ikon kebudayaan yang baru, pusat perputaran hidup yang baru, maka kita harus mendefinisikan rumah secara lebih jujur. Di situ bisa mati, di situ bisa hidup. Penyelenggara negara itu juga harus menangkap itu, definisi baru tentang rumah. Jangan sampai ada semacam romantisme di kepala penyelenggara negara bahwa kalau orang dirumahkan semuanya, maka mereka terhindar dari kematian. Ternyata tidak kan. Seperti yang tadi saya gambarkan, ada orang yang menganggap di rumah saja saya mati. Maka lebih baik keluar. Kalau luar 50-50. Saya mati karena corona atau saya hidup karena saya bisa dapat uang hari itu dan membawa pulang untuk makan. Jadi kalau kemudian si penyelenggara negara tidak masuk ke rumusan itu, dia abaikan pemenuhan kebutuhan pokok sebagai langkah pertama yang paling mendasar dan terutama untuk membuat sistem ini hidup. Pembanding saya adalah ketika dulu Pak Harto ya zaman Orde Baru. Ini saya pernah membuat pernyataan ini dalam diskusi menjelang Pak Harto jatuh dulu di Bandung, seingat saya. Diadakan satu diskusi. Ada satu pertanyaan yang menggelitik saya waktu itu, yaitu pertanyaan dari satu orang peserta, saya lupa namanya, yang menanyakan begini, kan Pak Harto ini diminta memecat, diharuskan memecat, dipaksa memecat semua menterinya, lalu kemudian menyisakan 2 orang saja. Siapa yang disisakan, Kang? Itu pertanyaan menurut saya dahsyat dari sisi kebudayaan. Jawaban saya waktu itu dan sampai hari ini tidak berubah. 2 orang yang dipertahankan itu adalah waktu itu ya, Panglima ABRI sama Kepala Bulog. Atau dalam rumusan lebih tepat, Kepala Bulog dan Panglima ABRI. Kenapa? Karena hanya untuk sekedar mempertahankan sistem itu berjalan dan hidup, maka pemenuhan kebutuhan pokok dan penjaminan kepastian keamanan itu 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi rumah itu harus dimasuki oleh prinsip itu. Prinsip pengamanannya berbarengan dengan prinsip pemenuhan kebutuhan pokok. Kalau orang dirumahkan, sementara tidak ada kepastian bahwa kebutuhan pokok akan sampai ke rumahnya, dia menganggap rumah adalah tempat kematian. Kurang lebih begitu. Nah, karena itu dari sisi kebudayaan juga, dari kita masing-masing sebagai pelaku, definisi tentang fungsi rumah juga menurut saya harus selesai, Kang Ais. Rumah itu bukan tempat kita menjaga jarak. Ini kalau saya katakan ini bukan saya berceramah ini. Saya sedang menceramahi diri sendiri. Saya sedang melakukan introspeksi. Karena belum tentu dan kelihatannya saya memang belum melakukan ini. Jadi ketika kita dipaksa untuk menjaga jarak dari orang lain dan ada di rumah, maka sesungguhnya di balik desakan untuk tinggal di rumah itu, ada desakan yang lain yang lebih implisit, yaitu desakan untuk fokus, peduli, berkonsentrasi pada orang-orang yang terdekat. Untuk fokus, peduli, dan berkonsentrasi pada lingkungan yang terdekat. Kalau kita sebagai pelaku kebudayaan hanya konsentrasi pada menjaga jarak dari orang lain dengan ada di rumah, kemudian mengabaikan keharusan untuk fokus, peduli, dan berkonsentrasi pada orang-orang yang terdekat dan lingkungan yang terdekat, kita nggak aman juga. Nah, saya mau ambil contoh. Sekitar seminggu yang lalu, saya komunikasi dengan satu orang teman. Ini kebetulan mengelola, memimpin usaha yang lumayan besar lah, yang sedang terancam oleh
keharusan untuk mem-PHK 3.000 orang karyawannya di satu unit usaha besar dia dan 2.000 di unit usaha yang lain. Jadi masalahnya jauh lebih besar lah daripada yang saya atau mungkin sebagian teman-teman di sini ada. Ketika saya tanya apa yang sedang jadi fokus sekarang, fokus dia ternyata adalah sekarang saya konsentrasi mendekat ke keluarga saya dan kuping saya bikin lebih sensitif sama kebutuhan di lingkungan sekitar. Karena itu sejak beberapa hari yang lalu, kata dia, saya membagi-bagi kebutuhan pokok ke lingkungan sekitar rumah saya. Sesuatu yang selama ini tidak pernah saya lakukan, bahkan tidak pernah terpikirkan. Karena ternyata keselamatan saya dan keluarga di dalam rumah itu juga tergantung pada seberapa jauh tetangga saya terpenuhi kebutuhan pokok. Jadi definisi rumah itu bukan tempat penyelamatan diri, bukan tempat melarikan diri. Definisi rumah sebagai ikon kebudayaan adalah tempat kita bisa selamat dan tempat kita bisa hidup. Keselamatan dan kehidupan penentunya pelaku. Seperti apa pelaku itu akan mengelola diri dalam rumahnya, ya akan menentukan itu. Jadi menurut saya gini, ketika ada dulu pasar, sawah, dan masjid sebagai pusat perputaran hidup, kemudian krisis dan pandemi ini melahirkan rumah sebagai unit atau komponen yang baru, maka ada konsekuensi kebudayaan yang sangat logis dengan masuknya rumah itu. Konsekuensi kebudayaan yang logis itu adalah rumah harus diperlakukan sebagai institusi yang bukan remeh-temeh, lengkap, yang di dalamnya kesejahteraan, kemajuan, kemakmuran, atau sebaliknya kebangkrutan, kematian, penurunan, dan seterusnya bisa terjadi. Nah, berkaitan dengan hoax dan seterusnya, menurut saya itu barangkali tema yang lain. Karena kita ada dalam pandemi atau tidak, menurut saya ancaman itu tetap tersedia. Dan saya yakin kita tidak pernah punya mekanisme menjadikan pertemuan fisik di luar rumah sebagai media konfirmasi atau mengolah hoax menjadi informasi yang lebih bertanggung jawab. Jadi tidak relevan membedakan hoax antara masa pandemi dan tidak pandemi dalam konteks itu. Nah, kalau soal yang kedua tadi, soal hadir atau berkunjung, menurut saya lebih enak membiarkan Ais dan kita hanya saja. Berkunjung saja tidak. Saya belum ingin membahas lebih lanjut soal itu. Itu Kang Yurip. Baik, mungkin untuk informasi ya teman-teman dan Pak EF, bahwa diskusi kita hari ini kita cukupkan sampai 17.30 ya, karena persiapan untuk berbuka puasa. Mungkin beberapa pertanyaan lagi dan nanti yang tidak kebagian saya mohon untuk memaklumi ya. Baik, selanjutnya ada. Saya usul, ya. Yurip, Ya. Saya usul. Saya lihat masih ada 3 orang yang mau bertanya, yaitu Mas Riko, Mbak Arum, sama Mas Kamil. Bagaimana kalau kita ketiga-tiganya berurutan berbicara, lalu kemudian setelah itu saya respon. Karena satu persatu saya lupa itu. Nanti tiba-tiba 11.30. Oke, silakan untuk yang mau bertanya. Mungkin dimulai dari Pak Riko dulu untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, silakan Pak. Oke, terima kasih. Suara saya terdengar jelas ya? Jelas, cukup jelas. Cukup jelas, Pak. Ya, Kang Ep, Assalamualaikum Kang, Ya. kabar? Waalaikumsalam. Ya, ada 3 pertanyaan nih, mudah-mudahan bisa ya untuk waktunya sebentar. Yang pertama ini, kita melihat bahwa pandemi ini kan menjadi sebuah fenomena dunia dengan segala berita yang mengkhawatirkan. Mulai ada isu perang dunia ketiga, kemudian ada isu Dajjal turun dan sebagainya. Nah, semua bentuk itu gitu ya. Bagaimana sih menurut Kang Ep dari semua berita-berita itu gitu? Kan kita diterpa dengan kekhawatiran dan bentuk manusia baru yang akan muncul
setelah pandemi ini seperti apa? Apakah Ya. memang related dengan kekhawatiran atau kekhawatiran ini hanya lintasan waktu saja yang akan hilang kemudian? Ataukah kita akan masih terbawa dengan kekhawatiran? Yang pertama. Yang kedua, menindaklanjuti terkait rumah dari pertanyaan Kang Ais tadi. Saya mendapatkan berita yang muncul dari sebuah situs resmi gitu yang bilang bahwa justru angka kekerasan dalam rumah tangga meningkat drastis setelah pandemi ini. Nah, ini bagaimana sebenarnya perspektif rumah tangga sebelum pandemi dan pada saat pandemi? Apakah saya atau kita memang nyatanya tak memahami orang di rumah kita? Ataukah memang kita ini orang-orang yang terpenjara dengan kesibukan atau apapun itu sehingga rumah itu hanyalah tempat singgah semata? Bagaimana cara memahami fenomena ini? Itu saya mengkhawatirkan justru sebenarnya rumah itu bukanlah rumah dalam arti home, gitu ya. Itu hanya sebuah bangunan yang mungkin kosong. Kemudian yang ketiga, ini terkait dengan momen Ramadan. Gitu ya. Apakah ada saran agar stay at home itu kita bisa menjadi manusia baru? Itu dari diri kita sendiri. Gitu. Apakah Ramadan ini masih ideal menjadi tempat tahanutsnya kita? Apakah Ramadan itu masih seperti yang dulu hanya untuk menunggu THR dan persiapan hari raya tanpa arti apa? Apakah itu masih relevan Ramadan itu agar kita bisa lift up menjadi insan-insan baru yang lebih bermanfaat ataupun insan baru yang berbeda lah. Paling sederhananya berbeda saja. Saya nggak tahu apakah lebih bagus itu menjadi ideal atau berbeda saja udah cukup lebih baik. Mungkin itu aja, Ya. Kang Ep, Pak Nuwun, terima kasih. Sama-sama Mas Niko. Ibu Arum, langsung saja Ibu Arum. Oke. Ya. Selamat sore Pak Yuri, selamat sore Kang Selamat Ep. sore Bu. Selamat sore Bu Arum. Sore Kak. Gini saya langsung mau ke pertanyaan aja. Jadi kebetulan saya tinggal di Bali. Terus kemarin di Bali itu sempat ada wacana nyipeng namanya. Jadi ini pas sekali sama topik yang lagi dibicarakan sekarang dengan perspektif budaya. Jadi nyipeng ini seperti nyepi, tapi tidak boleh keluar rumah. Dan kemarin diusulkan untuk dilaksanakan selama 3 hari. Nah, sebenarnya ini kan salah satu praktik kebudayaan yang cukup bagus untuk memutus penyebaran rantai COVID-19. Tapi ini sedikit bias karena seperti nyepi itu kan orang seperti diberlakukan karantina ya. Jadi benar-benar tidak boleh keluar rumah dan semua diakses ditutup. Sebenarnya menurut saya ini bagus, tapi dari pemerintah di Bali sendiri belum ada wacana untuk bagaimana menanggung untuk anggaran, maksudnya menanggung biaya kebutuhan dasar selama 3 hari itu. Jadi sebenarnya kesannya pemerintah itu seperti meminjam tangan gitu dari kebijakan adat untuk memberlakukan karantina gitu. Nah, gimana menurut AA sebaiknya? Kan sebenarnya ini bagus juga kebudayaan ini, tapi bagaimana pemerintah di Bali melaksanakan kebijakan ini, terutama di tengah masyarakat Bali yang sangat-sangat heterogen. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima Terima kasih. kasih. Terakhir dari Pak Kamil. Pak Kamil silakan. Pak Kamil, Kamil Akbar. Oh ya. Ya. Sebenarnya ini apa namanya? Terima kasih buat Kang EF sama Kang Yurif yang udah akan diskusi ini ya Kang ya. Nah ini kan sebenarnya kalau saya sendiri sih ketika melihat di sini kan kita membahas rumah ya Kang ya. Rumah sebagai secara kebudayaan suatu simbol, bukan cuma mencari aman aja, tapi dia pun bisa juga menjadi lonceng kematian juga kan buat sebagian dan sebagian lainnya gitu. Nah kebetulan saya sendiri sih sedikit menyoroti saja terkait masalah ini Kang. Ketika nanti rumah tidak sanggup menjamin dua aspek yang tadi yang mendasar, yaitu masalah keamanan
dan masalah logistik. Nah, ini nanti enaknya ya Kang ya, untuk mengorganisasikannya apakah harus di lingkungan sekitar atau bagaimana Kang? Ya seperti itu Kang, belajar Kang. Sudah? Baik, langsung saja Pak F, silakan untuk dijawab. Baik, Kang. Berarti saya punya waktu sekitar 8 menit ya. Iya. Jadi saya akan coba respon secara saksama dalam tempo sesingkat-singkatnya begitu. Saya mulai dari Mas Riko, atau begini, saya tidak akan satu persatu karena ada beberapa pertanyaan yang saling nyambung. Menurut saya, kebetulan Mas Riko mengangkat soal Ramadan, terus Mbak Arum tadi mengangkat soal nyepi atau nyipeng, ya. Bentuk lain yang kegiatan adat yang mirip nyepi, tapi hanya dari sisi karantina di rumah. Kalau nyepi lebih total. Nah, sebetulnya Ramadan dalam Islam dan nyepi dalam Hindu, menurut saya adalah semacam jeda kebudayaan yang mekanismenya diciptakan untuk membuat manusia tersadar bahwa tanpa jeda itu, maka kita akan mengalami krisis dalam menjalani hidup. Bahwa hidup ini bukan hanya aksi dan reaksi, tapi harus melibatkan kontemplasi. Itu kalau pakai bahasanya W.S. Rendra. Kontemplasi ini hanya bisa dilakukan ketika kita dalam jeda. Ramadan itu adalah bulan jeda, nyepi itu adalah hari jeda. Dia menciptakan mekanisme kontemplasi. Ya. Bahkan Ramadan itu adalah jeda untuk membersihkan pencernaan, jeda untuk membersihkan pikiran. Nyepi dalam Hindu itu adalah aktivitas yang luar biasa sakral. Lu nggak mandi-mandi juga, Joy? Jadi sangat paham betapa penting dan bermaknanya bunyi. Betapa janjinya mau mandi kok. Bermaknanya cahaya. Betapa penting dan bermaknanya kerumunan, komunitas, tetanggaan, interaksi, dan kegiatan Nora, sosial. lu pengen yang baru ya? Pengen melon ya? Jadi dalam konteks itu, maka kemudian Ramadan maupun Nyepi sebetulnya dalam konteks kebudayaan yang kurang lebih serupa. Pandemi Corona dan krisis COVID-19 udah beliin yang rasa yang lain. Itu menciptakan dan memaksa kita untuk mekanisme saya mau pakai jeda semacam. Saya udah mandi belum sore? Paru-paru dunia sedang dibersihkan, pencernaan bumi sedang dibersihkan. Kita dipaksa berkontemplasi dalam waktu yang relatif leluasa. Nah, menurut saya ini barangkali Ramadan paling akbar yang pernah saya alami sepanjang hidup saya dalam konteks. Dan mungkin bagi Mbak Arum dan teman-teman di Bali, apalagi sampai harus diperpanjang nyipeng 3 hari dengan mengkarantina diri di rumah, itu adalah nyepi yang paling akbar, yang paling besar dibandingkan dengan nyepi selama ini. Nah, oleh karena itu, menurut saya tidak kehilangan maknanya Ramadan. Ramadan sedang ditemani oleh dunia yang universal dengan kegiatan jeda yang setara, yang sejenis. Nyepi sedang ditemani oleh nyepi dunia yang setara dalam bentuknya yang berbeda. Nah, sekarang tinggal lagi, karena ini kaitannya bukan dengan kegiatan kontemplasi pertapaan yang singkat dengan kepastian waktu. Tapi sebaliknya ini dengan serba ketidakpastian, termasuk kapan ini akan berakhir. Maka kemudian ada tanggung jawab yang harus terbagi di antara semua komponen. Salah satu bagian yang penting itu adalah jika fungsi negara, fungsi pemerintah itu dilucuti sampai tinggal pada fungsi-fungsinya yang asasi, maka fungsi yang asasi itu kurang lebih 2. Nggak boleh kebuka tapi itu ya. Menciptakan tertib dalam tatanan, memenuhi kebutuhan dasar untuk berlanjutnya hidup.
Semua fungsi yang lain bisa ditambahkan sepanjangnya, semakin modern semakin panjang. Tapi negara dan pemerintah yang kehilangan dua fungsi itu sudah tidak berarti, sehebat apapun rumusan yang panjang itu. Jadi apa yang terjadi di Bali itu menurut saya berkhianat pada keharusan mendefinisikan diri secara asasi sebagai negara atau pemerintah. Tertib tatanan, kebutuhan pokok bagi kelangsungan hidup. Jadi kalau gubernur ingin bertanggung jawab, ya dia ketika memutuskan mendukung keputusan adat untuk Jipeng, dia juga harus menciptakan mekanisme penyediaan kebutuhan pokok buat warga. Karena warga yang 3 hari bertahan di rumah tidak sejenis. Kalau semua sudah menyimpan barang kebutuhan pokok untuk 3 hari, selesai masalah. Namanya camping. Tapi itu bukan camping. Menurut saya itu baru. Harus ada upaya yang terus-menerus mengingatkan bahwa dari sisi adat menurut saya juga fungsi kepemimpinan kan seperti itu. Bahkan ada fungsi-fungsi adat kepemimpinan yang luar biasa dahsyat di Indonesia. Salah satu contohnya adalah fungsi Amatoa. Amatoa di suku Kajang di Sulawesi Selatan. Salah satu prinsipnya itu, jika suku Kajang ditakdirkan kaya, maka Amatoa harus kaya paling belakangan. Jika suku Kajang ditakdirkan miskin, maka Amatoa si pemimpin itu harus miskin paling duluan. Ya, kalau prinsip itu yang dipakai, maka standar yang krisis itu standar orang miskin. Sebelum dan pemimpin menyetandarkan diri dengan standar orang miskin, ya, dengan sendirinya dia tahu bahwa kebutuhan pokok harus disegerakan dipenuhi. Oke, dari Mas Riko tadi, menurut saya demi dipahami dan ditafsirkan beragam. Ada yang mengatakan ini perang dunia kedua yang berbeda bentuknya, dan perang antar negara, tapi semua orang berperang melawan virus corona. Corona melawan seluruh dunia, gitu. Itulah perang dunia ketiga yang tidak pernah diramalkan secara pasti. Atau Dajjal turun. Bagaimana bersikap dari sisi kebudayaan, saya secara personal tentu dipengaruhi oleh apa yang membentuk saya. Agama saya misalnya mengajarkan begini, jika Anda ingin memahami dunia, pakailah ilmu. Jika Anda ingin memahami akhirat, hidup sesudah dunia, pakailah ilmu. Jika Anda ingin memahami dunia dan akhirat, pakailah ilmu. Jam 11 kok pagi. Prinsip kebudayaan sangat mendasar menurut saya. Jadi ya dengan cara seperti itulah kita bersikap. Wangi ya. Jadi jangan biarkan rumors menjadi konsumsi kita, tapi rumors harus meningkatkan pangkatnya menjadi informasi. Tapi jangan biarkan informasi membentuk kita. Tapi kita harus berusaha meningkatkan kualitas informasi jadi data. Biarin aja buka lu di dalam. Rumors, informasi, data. Bodoh. Setiap kali kita bertemu rumors, enyahkan semua hal, olah menjadi informasi. Ketika sudah dapat informasi, lakukan rekonfirmasi dari berbagai sumber, jadilah data. Kita bekerja dengan data. Nah, kalau soal rumah sebagai tempat kekerasan rumah tangga berlangsung sekarang karena semua orang dipaksa di rumah, menurut saya begini, kekerasan dan kompleksitas hidup pindah ke rumah. Karena tiba-tiba pusat perputaran hidup kita ada di rumah. Dengan sendirinya semua yang kita temui di luar rumah akan terjadi di rumah. Ini mirip. Dulu pemimpin daerah dipilih oleh DPRD. Kompleksitas, kekerasan, transaksi, dan lain-lain di dalam DPRD, itulah yang dulu kita lihat. Ketika kemudian dipindahkan, diperluas dengan pemilih semua, dipilih oleh semua orang, maka bisa jadi kompleksitas dan masalah tadi pindah juga ke semua orang. Jadi ini konsekuensi yang harus diatasi dan menurut saya bisa jadi bahan diskusi kebudayaan yang menarik, Kang Yurip dan Kang Ais, untuk masa yang depan. Dan terakhir, ini 1 menit, soal tadi itu yang Mas Kamil, rumah sebagai ikon kebudayaan baru, terus kemudian ada kebutuhan pokok yang harus dipenuhi, bagaimana siapa yang harus memfungsikan. Nah sekarang konsep kebudayaan yang penting terhadap ini adalah beban jangan diberikan hanya kepada penyelenggara negara. Kepemimpinan itu menyebar pada setiap orang. Kalau dalam Islam, setiap Anda adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab pada yang dipimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Nah menurut saya, dalam konsep itu maka ketika ada soal kebutuhan pokok, mari kita berbagi. Orang yang bisa melakukan seperti teman saya itu, lakukan. Jadi kita bukan hanya menunggu negara melakukan itu.
setiap orang yang bisa punya kemampuan, mari berbagi. Nah, inilah saatnya kita menegaskan bahwa berpencar kita teguh. Menjaga jarak, kita menang. Nah, kalau kemudian prinsip itu kita pegang, artinya kita harus sadar bahwa ada pembagian fungsi yang makin menyebar. Dan sebagian dari fungsi itu ada di tangan kita. Ada di tangan komunitas yang kita bentuk. Berarti itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa menjadi manusia yang lebih baik selepas pandemi ini, selepas krisis ini. Itu yang saya harapkan untuk diri sendiri. Mudah-mudahan itu harapan kita. Dan untuk yang ingin ikut berbagi dengan masing-masing kita yang punya gerakan masing-masing, menurut saya kita saling berbagi informasi saja. Karena Kang Ais tadi di awal diskusi memperkenalkan peduli pahlawan kesehatan, silahkan dijenguk saja. Kami sedang kembang-kempis sekarang, menyangkut donasi dan lain-lain untuk gerakan itu. Silakan jenguk saja di Instagram. peduli_pahlawan_kesehatan. Nanti mungkin bisa kita komunikasi lewat jalur itu. Terima kasih Kang Yurip, Kang Ais. Terima kasih. Ya. Saya sangat menyenangkan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, tidak sesuai harapan. Mari kita saling maafkan, sekalipun Lebaran masih jauh. Sama-sama Pak, sama-sama. Baik, bisa kita cukupkan untuk diskusi hari ini karena di Surabaya dan Jawa Timur sudah masuk waktu berbuka puasa. Selamat berbuka puasa bagi teman-teman. Terima kasih pada Pak Eep ya, terima kasih Pak Acep, ya terima kasih teman-teman yang sudah gabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sudah Pak. Ya, terima kasih Kang Yudit. Sama-sama Pak.